ada saudara Rasman, salah satu yang lulus dari Universitas Tulus. Ya, seperti saya jelaskan, dampak hukumnya adalah semua produk-produk dari lembaga tersebut adalah tidak sah. Masa Tony udah menang Prapit, Rasman, saya ajari kau. S1 kok ngajari S3. Kawan-kawan saya itu udah profesor, karena saya tidak menekuni dosen, walaupun saya ada dosen, SK dosennya ada, nanti saya tunjukin kalau mau tahu. Kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semeton semua? Semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sedoakan semeton semua sekarang dalam ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kembali lagi ya, yang kemarin mengatakan bahwa beliau itu orang intelek gitu kan. Ada juga Tony bilang kok pengacara Tony ngajarin kita yang sudah S3 gitu kan, S1 ngajar S3 ya. Jadi siapa dia semeton? Ini dia. Tabir Vina Cirebon. Masa Rasman dibilang meninggal dunia loh. Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Ya. Muka saya. Ya, sementara beliau itu orang intelek ya. Tapi sebenarnya bukan, kalaupun saya tidak bisa move on dari video itu ya, tapi poinnya bukan itu. Yang dimana sebenarnya menyebut dirinya itu adalah orang yang intelek gitu kan. Jadi gimana videonya semeton? Yuk kita saksikan, ini dia. Pernyataannya lagi. Kawan-kawan saya itu udah profesor, karena saya tidak menekuni dosen, walaupun saya ada dosen, SK dosennya ada, nanti saya tunjukin kalau mau tahu. Dosen juga katanya. Ya, karena saya tidak menekuni, tapi sekarang saya insya Allah bertekad, saya akan ikut mengajar aktif dan akan ambil profesor itu. Ambil profesor. Kelulusan alumni ijazah dari saudara Fris Paris Junior Hutapea. Tidak peduli ini anak Hotman atau tidak. Ya, kalau memang ternyata tidak anak dia, ya, karena ada nama-nama Hutapea, wajar dong saya tracking. Orang Uya-Kuya juga bebas kok mengoreksi saya, datang ke dikti sana pingin tahu ijazah Rasman. Ya kan? Hak setiap warga negara nih. Hak nggak ini? Hak dong untuk mengetahui. Ya. Apalagi kita curigai ini anaknya Hotman. Karena dia bilang biasa itu kan sama. Biasa. Jelas ya? Nah, setahu saya yang kuliah di sana yang namanya undergraduate atau bachelor Itu ya. Katanya sih mau ngelanjutin profesornya gitu kan, karena beliau kan sudah S3 gitu kan. Dan beliau juga jadi dosen gitu ya. Tapi gimana sih pendapat netizen ya menanggapi video ini semeton? Kita saksikan ya. Kita baca bersama ya pendapat para netizen. Wih, apa obatnya kok semangat kali tiap bicara? Aduh, bukan pakai obat. Memang stylenya Bang Rasman itu begitu abangku ya. Mbakku ya, Wina Dirja ya. Memang stylenya Bang Rasman ini memang begitu ya. Seperti terlihat menguasai semuanya begitu ya. Ada juga dari Vini ya. Salah pilih lawan ke Rasman katanya. Sebelum proses berjalan jauh, alangkah baiknya minta maaf. Sebenarnya sih begitu gitu. Tapi kayaknya tidak ada sih dalam sejarahnya abang kita ini minta maaf gitu ya. Dia terus jalan, apalagi memang pernyataan netizen kemarin bahwa dia akan terus gitu ya. Bang Rasman tidak takut sama netizen-netizen seperti kita ini gitu. Dia akan, ada beberapa akun kemarin yang dilaporkan juga gitu. Ada juga Laila ya, KTP-nya udah diambil belas. Oh, kasus yang kemarin ini, kasus yang naruh KTP gitu waktu mau sama cewek itu gitu. Lailan udah, mungkin masa ini belum diambil KTP-nya, udah sih. Pasti sudah lah ya. Pasti sudah diambil. Dan ini adalah semeton ya salah satu video yang menyatakan bahwa beliau ini sebenarnya tidak lulus sekolah di salah satu universitas ini gitu. Ya. Ini highlight-nya saja ya, dulu kita lihat ya. Jadi gimana video selengkapnya semeton, ini dia. Tonton sampai akhir. Masa Tony udah menang Prapit, Rasman, saya ajari kau. S1 kok ngajari S3. Sayangnya, alih-alih mengklaim S1 dirinya S3. adalah doktor lulusan universitas luar negeri, ijazah S1 Rasman justru dianggap palsu. Pihak Universitas Ibnu Khaldun Bogor geram karena merasa tak pernah menerima Rasman sebagai mahasiswa, apalagi mengeluarkan ijazah sarjana hukum atas nama Rasman Arif Nasution. Kami merasa keberatan. Ya. Keberatannya adalah yang pertama, nama baik
ataupun nama besar Universitas Ibnu Khaldun yang sudah berusia 65 tahun sudah menghasilkan begitu banyak orang-orang hebat yang pada saat ini pun sebagian masih eksis di pemerintahan. Dengan adanya ijazah yang diterbitkan oleh UIC kemudian digunakan oleh seseorang yang mohon maaf agak kontroversial, tentu ini merupakan presiden yang tidak baik. Kalau di sini tidak pernah sama sekali. Saya berani menyatakan itu karena memang tidak pernah, bahkan mendaftar di sini juga tidak. Jadi tidak diakui itu ya, tidak, katanya sih lulus dari itu gitu, tapi ternyata tidak diakui gitu. Tapi gimana pendapat para netizen sebetulnya? Rasman ngaku mahasiswa super smart, gimana pendapat kalian? Super smart lagi ngakunya ya? Ya, iyain aja lah bang ya. Ada juga Rasman lulusan es krim lagi, Sasak Channel lah, Sasak Channel. Es krim. Chat motif ya, tonton lagunya Uya Kuya terbaru 2024. Janganlah. Bang Rasman orang hebat sebetulnya. Tapi hebat di mana ya? Simpulkan sendiri. Arifullah SH. Rasman emang S3, nah kasih tahu abangku SD SMP SMA itu Ya tuh S3 tuh ya dari Arifullah ya. Ada juga nih. Nah, rekam jejaknya Rasman gimana nih? Tanya aja bang. Jadi begitu ya, ini baru halaiknya. Tapi saya terus mencari bener nggak apa yang disampaikan oleh video tadi gitu. Ternyata saya menemukan semeton ya klarifikasi langsung dari katanya sebuah universitas yang dimana Bang Rasman katanya lulus di situ gitu ya. Jadi biar tidak kita salah tangkap semeton ya, kita saksikan saja videonya. Ini dia. Teman-teman semua ya, sehat semua ya. Salam jumpa lagi, salam Rudi Kabuna. Sore ini saya bersama dengan klien saya, Yayasan mengklarifikasi. Ketua Yayasan Pendidikan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, Bapak Edi Ibnu Khaldun. Ya, selamat sore. Pak Thohir di sini adalah Sekretaris Umum dari Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun ya, dan beberapa rekan lagi, Kaprodi, dosen. Ya, jadi saya di sini berbicara selaku kuasa hukum untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Ibnu Khaldun. Jadi ada permasalahan apa sehingga kita berkumpul hari ini adalah tentang adanya dugaan ada sekelompok orang atau lembaga lain yang mengaku-ngaku mengatasnamakan Universitas Ibnu Khaldun yang dibawa Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Makanya kita mengklarifikasikan bagaimana sih peristiwa hukum apa yang terjadi. Perlu kami garis bawahi adalah bahwa Yayasan Pembina awalnya pada tahun 1999 ya, Yayasan Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun YPUIC itu melakukan rapat pengurus sah dirubah namanya menjadi Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Jadi ada pembinanya. Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun berubah menjadi Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Itu tahun 1999. Berjalannya waktu, ada sekelompok orang yang mengatasnamakan organ yayasan yang lama, yaitu Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun, melaksanakan kegiatan proses perkuliahan. Mulai dari tahun 2099, Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun yang sekarang diketuai oleh Pak Edi mensomasi, mengundang, menegur pihak yayasan yang mengaku-ngaku sebagai yang mengelola Universitas Ibnu Khaldun. Maka karena tidak diindahkan, pada tahun 2017
dilakukan upaya hukum di Polda Metro Jaya. Ya, jadi pengurus Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun yang juga melahirkan Universitas Ibnu Khaldun yang beralamat di Buaran itu dilaporkan di Polda Metro Jaya. Pengurusnya antara lain bernama Haji A. Amura, Alfian Amura. Ini utusan. Jadi ini diduga menggunakan akta palsu untuk mengelola, menerima murid, mahasiswa, menerbitkan ijazah-ijazah yang diproduk sekitar tahun 2014 ya. Maka ini dilaporkan di Polda Metro Jaya. Namanya Haji Alfian Amura. Dan sudah ingkrah, diputuskan bersalah. Divonis kurang lebih 2 tahun, sudah dieksekusi tahun 2001 akhir. Dan sekarang ada di Cipinang. 2021 dan ada di Cipinang. Nah, kalau kita melihat ini, apa makna hukumnya? Ya kamu itu. Apa dampak hukumnya terhadap produk-produk yang diterbitkan oleh yayasan yang didirikan berdasarkan akta palsu? Berarti seluruh produk-produknya itu adalah cacat hukum. Begitu. Jadi jelas ya, produk-produk Universitas Ibnu Khaldun yang di luar selain daripada di Jalan Pemuda ini adalah tidak sah karena didirikan yayasan tersebut berdasarkan akta yang dipalsukan, dan pelakunya sudah di Cipinang sekarang ini. Kalau mau pergi berkunjung silakan di Cipinang. Jadi seluruh mahasiswa yang mendapat ijazah dari lembaga tersebut mulai saat ini atau sejak diputuskan secara inkrah akhir tahun 2021 ya, ijazah yang mereka punyai, yang mereka pegang tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Jadi tidak bisa digunakan untuk memperoleh hak hukumnya. Gitu ya. Ini bukan diduga palsu lagi, ini sudah ada putusan. Sudah ada putusan. Begitu. Terus yang lagi heboh sekarang adalah ini berbeda dari yayasan dan Universitas Ibnu Khaldun. Ada saudara Rasman, salah satu yang lulus dari Universitas Tulus. Ya. Iya. Seperti saya jelaskan, dampak hukumnya adalah semua produk-produk dari lembaga tersebut adalah tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum, karena didasarkan pada didirikan berdasarkan akta palsu. Jelas ya? Saya lihatkan lagi. Ada salah satu mahasiswa yang menunjukkan surat ini. Ya. Coba ditarik. Oke. Surat ini adalah surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, yaitu yang dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2020, yang isinya salah satu mengatakan surat Kemenkom AHU nomor sekian-sekian-sekian, Yayasan Pembina Ibnu Khaldun di Jakarta tidak berstatus sebagai badan hukum. Itu tertanggal 19 Oktober 2020. Ini yang dibaca di media sosial dan lain-lain. Nah, surat ini sudah dipertanyakan oleh klien saya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, surat yang diklarifikasikan.
Bisa di copy, bisa. Nanti kalian dapat. Tindak lanjut laporan penyelenggaraan pendidikan Universitas Ibnu Khaldun pada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dan selanjutnya tertanda Haji Edi Haryanto. Dijawab oleh Kementerian Pendidikan. Nah, ini surat. Dibaca. Kepada Yayasan Pendidikan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun YPPIC di tempat sehubungan dengan surat saudara nomor 091 garing K garing YPPIC garing 12 garing 2020 tertanggal 16 Desember 2020 perihal tanggapan surat dan permohonan penjelasan atas surat yang dimaksud sebagaimana saudara lampirkan dalam surat tersebut, maka bersama ini kami sampaikan bahwa surat tersebut adalah palsu dan bukan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Surat apa itu? Nah, surat ini yang banyak beredar di media sosial yang mengatakan mereka benar, Yayasan Universitas YPUC dan Universitas Ibnu Khaldun di jalan, selain di Jalan Pemuda, ternyata surat jawaban dari pemerintah menyatakan surat ini palsu. Ini ada kalimatnya. Nah, ini jadi sudah jelas aspek hukum daripada putusan sudah jelas, sudah tidak bisa kita tafsir lagi. Ini putusan sudah inkrah. Dan orang yang melakukan pemalsuan data, memasukkan keterangan palsu dalam akta ketik sehubungan dengan rapat pengurus pembentukan. Jadi gitu ya, semakin menarik teman-teman. Silakan Anda menyimpulkan sendiri statusnya gitu. Kalau sudah begini ya. Jadi karena kita bukan orang-orang intelek ya. Apa katanya itu dari netizen ya, mengkomentari itu. Nah, ternyata si Rasma lulus dari universitas gelap atau tidak sah tuh katanya. Tuh. Berarti lulusannya atau ijazahnya palsu tuh katanya. Banget suaranya paling santer di setiap acara debat tuh ya. Silakan menyimpulkan sendiri ya. Ini pendapat para netizen ya. Silakan saja ya. Tapi hati-hati dilaporin. Ada juga dari Deo Volente ya. Jika demikian ada undang-undang mengenai pencemaran nama baik atas nama sebuah yayasan gak ya gitu. Apakah ada proses hukum seperti pencemaran nama baik seseorang? Pasti ada. Pasti ada lah ya kakak ya. Ada Mas Elvian juga, jangan dikibuli Rasman. Kasihan dia ingin jadi pengacara kerepet dewe itu katanya ya. Bener ya. Udah, nggak usah dibahas lagi ya. Yang penting tahu-tahu aja lah. Kata S3 ternyata S-teler. Benny tato ya. Ada juga dari Dinda nih. S3 aja sombong, diakui aku banyak S. Diaku aku banyak es katanya. Ada es cendol, es buah, es kelapa, es poci, dan banyak lagi. Nggak sombong botak. Ada juga ya dari Tina L. Tobing ya. Sejak ada Rasman selalu muncul lewat di berandaku. Kadang saya tertawa sendiri, kadang saya gemes betul. Intinya bahwa keberadaan Bang Rasman sekarang ini adalah sebagai penghibur ya atas ketegangan yang terjadi di kasus ini gitu ya. Panjang umur terus ya Bang Rasman ya. Kemudian ada Neng Upi ya. Pak Rasman, gimana pendapat Anda? Malah ditanya. Malah ditanya Bang Rasmannya. Silakan menyimpulkan sendiri saja ya. Dan ini terakhir ya. BJ Rubin. Mungkin Doski beli surat lulusan dari tukang ekspor di pojokan dekat portal. Beliau itu S2, S3 bang. Sebentar lagi profesor. Ya semacam-macam. Ada nanti dilaporkan. Jadi segitu sebetulnya ya, tapi sudah berurusan ya, jangan cepat termakan hoak ya. Jaga persatuan dan kesatuan kita. Silakan berasumsi sendiri, berkomentar, tapi jangan menyudutkan, jangan memojokkan, dan jangan membunuh karakter orang ya. Gitu ya. Kita tetap jaga keharmonisan dan keindahan Indonesia ini. Segitu saja video sebetulnya, semoga video bisa menghibur sebetulnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.